Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita spesial dan unik di mata Tuhan. Oleh karenanya, mari kita bersyukur untuk hidup yang kita terima. Tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita spesial dan berharga di mata Tuhan. Haleluya. Menjadi bejana yang mulia. Ini bagian yang kedua dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Haleluya. Saudaraku, mengapa Tuhan menggunakan bejana tanah liat untuk menggambarkan keberadaan kita sebagai umat Tuhan? Karena sifat dan keberadaan manusia sama dengan bejana, asal muasal dari tanah liat. Sesungguhnya hidup kita ini bagaikan tanah liat yang tidak berharga. Namun setelah Injil kemuliaan Kristus hadir dalam diri kita, setelah cahaya kemuliaan Allah hadir dan berdiam di dalam bejana hidup kita ini, kita menjadi berharga dan mulia di mata Tuhan. Haleluya. Bagaimana caranya agar hidup kita menjadi bejana yang mulia? Ini pembahasan yang kedua. Yang kedua, kita harus ada di tangannya Tuhan. Firman Tuhan berkata, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Apa artinya? Kita harus rela dan siap untuk dibentuk dan diproses menurut apa yang baik pada pemandangan Tuhan. Saudaraku, kita harus ada di tangan Tuhan. Karena ketika kita ada di tangan Tuhan, barulah Tuhan memproses kita, membenahi, memperbaiki diri kita. Saudaraku, seseorang pernah berkata, Anda di tangan siapa akan menentukan seperti apa hidup Anda. Saudaraku, kalau hidup kita ada di tangan Allah, maka Tuhan akan membuat kita indah di dalam pemandangannya. Saudaraku, seperti apa proses pembuatan bejana dari tanah liat di tangan seorang tukang periuk? Langkah awal tukang periuk mengambil segumpal tanah liat, lalu membersihkan dari batu-batu, membersihkan dari kerikil-kerikil dan kotoran-kotoran yang lain. Kalau tanah liat itu agak keras, biasanya direndam agar menjadi lebih lembek dan mudah untuk dibentuk. Kemudian tanah liat itu akan diremas-remas dan dipukul-pukul agar tidak ada lagi rongga udara. Setelah itu, proses pembuatan bejana dimulai di atas sebuah meja putar yang dilengkapi dengan pedal yang dapat mengatur kecepatan putaran meja tersebut. Sementara berputar, gumpalan tanah liat itu akan dibentuk oleh sang tukang periuk. Dengan menekan-nekan, mendorong
sampai terbentuk sebuah bejana sesuai dengan yang diinginkan oleh sang tukang periuk itu. Dan setelah selesai di meja putar, kemudian puncak dari proses tersebut, bejana itu dimasukkan ke tempat pembakaran hingga menjadi sebuah bejana yang kuat, menjadi bejana yang indah. Saudaraku, memerlukan proses yang panjang untuk menghasilkan sebuah bejana yang indah. Untuk menghasilkan sebuah karya yang indah, dibutuhkan proses yang panjang. Untuk menghasilkan sebuah kehidupan yang kuat, diperlukan proses yang panjang. Tidak ada yang instan untuk menghasilkan yang terbaik, yang mulia, yang tulen. Ada yang tahu filosofi mie instan? Bunyinya seperti ini. Cepat saji, cepat matang, cepat makan, cepat kenyang, cepat lapar, dan cepat mati. Inilah yang instan. Saudara, mari kita kembali ke teks. Sungguh, ini sebuah penekanan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel, hai orang-orang percaya. Biarkan tangan Tuhan membentuk bejana hidup kita. Tuhan sangat mengerti dan ahli di dalam membuat diri kita untuk menjadi sebuah bejana yang indah dan mulia di pemandangan Tuhan. Haleluya. Dan satu-satunya cara agar hidup kita menjadi bejana yang indah, atau satu-satunya alasan Tuhan untuk membuat hidup kita menjadi bejana yang mulia adalah kita bersedia dan rela hati untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Ingat, Alkitab menandaskan bahwa gambar dan rupa Allah dalam diri kita sudah rusak ibarat bejana yang jatuh. Kita sudah pecah berantakan. Karakter dan moralitas kita sudah rusak. Dalam surat-surat Paulus, kerusakan itu diterangkan dengan rinci. Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada lagi yang benar, tidak mampu berbuat baik, rasa takut kepada Tuhan tidak ada lagi, pikiran kita penuh dengan kejahatan, hidup dalam hawa nafsu daging, keserakahan, nafsu jahat, iri hati, dengki, kebencian, kemarahan, dusta, fitnah, geram, kepahitan, pertikaian, pertengkaran, dan lain-lain. Inilah sifat-sifat manusia setelah kita manusia jatuh dalam dosa. Tapi setelah kita percaya Yesus, kita dipulihkan oleh Tuhan. Namun kita masih hidup di dunia ini, kita masih hidup di dalam daging. Semua hal sifat-sifat daging, sifat-sifat duniawi itu masih ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya kita perlu diproses, perlu dibentuk oleh Tuhan. Ibarat tanah liat tadi, tanpa kita sadari atau dengan kesadaran diri kita, masih banyak batu-batu, kerikil-kerikil, dan kotoran-kotoran yang menempel dalam diri kita, sehingga gambar dan rupa Allah itu tidak terlihat dengan jelas dalam diri kita. Karakteristik Kristus itu belum nampak jelas dalam hidup kita. Bejana hidup kita masih redup, belum mulia. Oleh karenanya saudara-saudara, relakanlah dirimu dibaharui oleh Tuhan. Biarkan tangan Tuhan mengambil batu-batu itu, mengambil kerikil-kerikil dan kotoran-kotoran itu dari dalam hidup ini. Dengan cara terima teguran firman Tuhan dengan kerendahan hati, sehingga kasih dan kuasa Tuhan masuk dan bekerja di dalam hidup kita, sehingga firman Allah itu bekerja di dalam hidup kita. Relakan diri kita untuk dibimbing dan diarahkan
kepada Yesus melalui gerejanya. Dalam hal ini, hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan bimbingan rohani, terima dan dengarkanlah mereka. Sebab mereka adalah wakil-wakil Tuhan yang dipakai untuk membentuk, membenahi hidup kita. Selama kita masih ada di dunia ini, proses dan pembentukan Tuhan atas hidup kita masih terus berlangsung. Kalau kita lihat hidup ini seringkali diterpa dan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan yang datang. Peristiwa-peristiwa yang pahit yang kita alami, kegagalan-kegagalan yang kita alami di masa lampau, itu membuat kita terluka, hancur, bahkan menjadi manusia yang keras. Akhirnya kita menjadi pribadi, menjadi manusia yang rapuh dan sulit untuk dibentuk. Sekali lagi saudara-saudara, biarkan tangan Tuhan masuk dalam diri kita untuk memulihkan hidup kita. Izinkan Roh Kudus bekerja, memulihkan hidup kita agar rencana Tuhan berjalan, agar rencana Tuhan nyata di dalam hidup kita. Proses itu akan terus berlangsung selama kita masih hidup. Jadi maknailah setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini sebagai sarana untuk membawa kita kepada kebaikan hidup. Dengarkan dan terima firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita, yang akan membuat kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, dari yang jahat, dan kita akan menuju kepada kehidupan Kristus. Haleluya. Mungkin kita merasa, oh, saya tidak melakukan kejahatan. Saya sudah belajar menjadi setia iring Tuhan. Tapi seringkali persoalan datang dan membebani hidup ini. Saudaraku, jangan pernah lari. Tuhan ingin membawa kita naik kelas, naik ke level yang lebih tinggi. Tuhan ingin terus memurnikan kita sebagai anak-anaknya agar murni seperti emas tulen. Bisa saja orang menilai kita buruk, tetapi Tuhan melihat hidup kita indah dan mulia. Tuhan melihat hidup kita dari atas. Saya mengakhiri dengan sebuah ilustrasi. Seorang ibu menyulam, membuat sebuah gambar di dalam sulaman itu. Lalu kemudian ada anaknya di bawah melihat sulaman ibu ini dari bawah. Dan anaknya berkata, "Mak, itu kok runyam sih? Itu kok sembraut sih di bawah? Kok nggak kelihatan bentuknya? Kok nggak indah?" Lalu mamanya bilang begini, "Nak, sini. Kamu naik ke atas meja dan kamu lihat dari atas." Kemudian anak itu melihat sulaman ibunya. Oh, ternyata sulamannya begitu indah. Saudara-saudara, kadang-kadang orang menilai kita buruk, tidak baiklah, karena mereka melihat kita dari bawah. Tetapi Tuhan melihat kita indah, karena Dia sudah membentuk hidup kita seperti bejana. Dan bejana itu menjadi bejana yang indah di mata Tuhan. Haleluya. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.